Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kesampaian juga nih buat nyobain kemampuan gaming onboard dari Ryzen 5 5500 GT. Dan prosesor ini masuk prosesor keluaran terbaru dari AMD ya, karena rilisnya awal tahun 2024 yang lalu. Walah, udah ketinggalan kereta nih. 8 bulan kemudian lahiran. Maksudnya baru nyoba. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak terlambat. Gimana sih? Ya pokoknya gitulah. Langsung aja kita bahas, tapi mohon dukungannya buat channel saya biar makin terbang semakin tinggi. Caranya tinggal tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. AMD Ryzen 5 5500 GT ini dijual di harga 1,7 juta lebih ya, versi box bukan versi tray, dengan garansi resminya 3 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 5600G, maka prosesor ini sedikit lebih murah, 100 ribuan ya kurang lebih, dibanding 5600G. Dan kalau lihat spek teknis kedua prosesor ini, perbedaan paling mencolok itu di base clocknya ya, yang mana 5500 GT ini lebih pelan sedikit dibandingkan 5600G, yaitu 3,6 GHz versus 3,9 GHz. Sedangkan turbo boostnya sendiri samaan ya, sama-sama 4,4 GHz. Kemudian untuk jumlah core, threads, cache, TDP, dan juga onboard GPU-nya ini juga sama nih. Jadi harusnya performa gamingnya ya kurang lebih sama, tapi nanti kalian bisa lihat hasil kemampuan gamingnya di akhir video ya. Sekarang kita unboxing nih buat lihat kira-kira ada perbedaan atau enggak di sini. Dalam paket penjualan ya sama juga nih, pakai stok cooler yang bentuknya nggak ada bedanya. Tapi untuk peletakan pastanya ini beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mengotak ya di 5600G, kalau ini membulat. Kemudian yang ini nggak ada stiker Radeon grafik nih, atau cuma saya yang nggak dikasih. Di sini cuma ada stiker prosesor doang. Mungkin ini salah satu buat ngurangin harga kali ya, selain clock speed tadi. Batu. Kok malah ngomong. Gitu loh. Di sini saya pakai motherboard yang sama dengan Ryzen 5 5600G. Yap, Asus A520MA2. Kemudian pakai SSD tim MP33 256GB versi 30. Sama RAM-nya pakai tim Delta 16GB kecepatan 3200 MHz. Untuk settingan BIOS-nya ya kurang lebih sama juga. Sama-sama mengaktifkan XMP dan fan speed-nya di set ke turbo ya. Kemudian saya share memorinya di 2GB. Nah, di sini saya nggak pakai stok cooler tapi pakai CPU cooler Kerehore. Nanti bakal dibahas selengkapnya. Untuk Windowsnya sendiri pakai Windows 10 build terbaru nih. Sedangkan driver yang saya pakai ini samaan dengan driver 5600G. Karena saya udah coba cari versi 5500 GT di web resmi AMD tapi nggak ada. Lanjut kita coba ngerender tipis-tipis pakai prosesor yang ada onboard Vega-nya ini. Untuk file videonya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu resolusi 4K dan 1080p dengan durasi 1 menit 30 detik. Hasil rekaman handphone. Untuk ngerender video 4K di Adobe Premiere 2024 ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan 5600G, yaitu 2 menit 0,1 detik. Sedangkan 5600G butuh waktu hanya 1 menit 56 detik. Ya nggak lama banget ya, tipis banget bedanya. Begitupun juga di 1080p ini butuh waktu 35 detik. Sedangkan 5600G hanya butuh waktu 32 detik. Beda berapa detik doang ya. Nah, kalau di Blender Open Data 5500 GT ini dapat skor lebih baik, yaitu 141,02. Sedangkan 5600G hanya 132,56. Tapi buat onboardnya 5500 GT malah kalah skornya dibandingkan 5600G. Yang mana 5500 GT dapat skor 108,63. Sedangkan 5600G 119,77. Sedangkan di Cinebench R15 baik CPU ataupun OpenGL menang 5500 GT. Bisa dilihat sendiri perbandingan skor kedua prosesor satu ini. Di Cinebench R23 skornya hampir seimbang nih. Silahkan kalian pantengin aja ya. Begitupun juga Cinebench R2024 skornya mirip-mirip.
Nah, untuk kemampuan 3D Mark-nya monggo kalian pantengin aja sendiri. Buat kemampuan gaming onboard Ryzen 5 5500 GT ini bisa saya katakan mirip-mirip ya, nggak ada perbedaan performa yang terlalu wah. Sekali lagi bisa dibilang sih sama ya kalau soal kemampuan gamingnya ya, karena sama-sama Vega 7 di dalamnya. Sembari lihat kemampuan gaming, saya jelasin sedotan daya listrik PC yang pakai Ryzen 5 5500 GT ini, yang mana sedotan daya listrik PC ini paling tingginya di kisaran 115 watt dan rata-rata kalau buat gaming masih di bawah 100 watt. Dan hasil ini pun kurang lebih sama dengan Ryzen 5 5600G. Kalau dirasa selisih duit 100.000 ini lumayan, maksudnya bisa untuk yang lain ya, maka Ryzen 5 5500 GT ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau nambah dikit nggak masalah ya, monggo ambil 5600G. Dengan kelebihan render videonya sedikit lebih cepat ya. Rasanya cuma segini doang sih bahasan dari AMD Ryzen 5 5500 GT. Bagi yang penasaran berapa kalau ngerakit PC gaming pakai Ryzen 5 5500 GT ini, ya kalian tungguin aja video selanjutnya. Oke guys, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih banyak udah mampir di DNK Channel. Petri. Oh, that's neat. Petri. There's the hit! And it's been given. There's the shot! Well, what's more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Might be a chance here, and it's in! A goal for Barcelona! They are the team in charge.
Jin Sakai is a warrior of great courage. Midnight, Fantastic! Justice will prevail! Check this out. I got you covered. Shoot on sight. Move it. Take your position. Set like the show begin. Step up, let's see it. All will be swept away by the wind. States, let's improvise. Lotus pervade. Be reduced to cinders. Take form.
Another one's coming. I see another ladder. Looks like it's stuck. So after the fuss over me leaving, what did everyone else do? Don't look, Sarah. Keep looking at me, baby. Over there. We're gonna get out of this. I promise.